Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Natania. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membahas mengenai perjanjian perdagangan internasional. Seperti dari namanya ya, perjanjian yang berarti adanya kesepakatan antara dua negara atau lebih mengenai perdagangan internasional. Kenapa sih negara-negara ini mau melakukan perjanjian perdagangan internasional? Nah, hal ini nih karena dengan adanya perjanjian perdagangan internasional, maka kegiatan ekspor dan impor akan jauh lebih mudah. Selain itu juga, dengan adanya perjanjian perdagangan ini, maka investasi akan terbuka untuk setiap negara-negara. Untuk dapat mengoptimalkan perjanjian perdagangan ini, maka suatu negara harus dapat dengan baik mengelola masalah-masalah yang ada di negaranya. Nah, dari berbagai penelitian mengenai perjanjian perdagangan internasional, didapatkan pengaruh positifnya. Yang pertama yaitu adanya perjanjian perdagangan internasional PTA meningkatkan nilai tambah domestik dan nilai tambah luar negeri. Selanjutnya, PTA juga meningkatkan nilai ekspor di Indonesia dan juga PTA meningkatkan investasi. Selanjutnya juga PTA ini meningkatkan pertumbuhan volume perdagangan dan pangsa perdagangan di dunia. Nah, dengan adanya pertambahan volume perdagangan ini, tentunya juga ekonomi dunia ya, artinya semakin baik ya. Selanjutnya juga eh, perjanjian perdagangan ACTA yang menghasilkan perdagangan yang lebih berkelanjutan dari anggota ASEAN ke negara Cina. Selain memiliki dampak yang positif, nah ada beberapa juga negara yang merasakan kerugian akibat adanya perjanjian ini. Adapun hal-hal yang menyebabkan negara merasa rugi dengan adanya perjanjian ini yaitu adanya jarak, nilai tukar real, perbedaan PDB per kapita, inflasi, dan lain sebagainya. Agar kita lebih memahami ya, lebih bisa melihat kerugian tentang perjanjian perdagangan internasional ini, dampak ruginya terhadap negara itu apa? Di sini saya lampirkan beberapa kasus yang diteliti oleh peneliti mengenai kerugian dari adanya perjanjian perdagangan internasional. Nah, yang pertama ini yang peneliti Christian Cotir tahun 2022. Hasil dari penelitiannya ini adalah aliran barang dari Tiongkok ke ekonomi kecil itu meningkat, sedangkan aliran barang dari negara-negara kecil ini ke Tiongkok malah menurun. Dan juga itu hasil penelitian menunjukkan bahwa FTA dengan Cina membuat ekspor dari negara Islandia ke Cina bergantung pada impor dari negara Cina. Tetapi hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Selanjutnya, penelitian mengenai kerugian ini dilakukan oleh Ashono dan Samputra tahun 2023. Nah, penelitian ini meneliti tentang perjanjian ACTA yang ternyata selama satu dekade terakhir belum mampu menciptakan kondisi yang positif dalam neraca perdagangan Indonesia. Nah, ancaman dan tantangan bahkan justru didapatkan oleh negara Indonesia, terutama untuk pelaku industri UMKM pedagang komoditas dalam negeri. Karena mereka ini harus bersiap-siap menghadapi banjirnya produk impor dari negara Cina. Kasus selanjutnya yaitu dilakukan oleh Camilla Dewi dan Muletsi tahun 2019. Hasil penelitiannya bahwa secara keseluruhan Indonesia diduga mengalami kerugian ya dari adanya akta ini. Nah, akibatnya itu adalah trade diversion dari negara non-anggota ke negara-negara anggota di wilayah ACTA. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rasbin tahun 2020, yang penelitian ini dilakukan di Indonesia juga, bahwa hasilnya adalah sebagian besar neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit ya, kecuali perdagangan antara Indonesia dan India. Nah, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut ternyata tuh nggak berpengaruh terhadap aliran FDI ke Indonesia, kecuali negara-negara Asia dan Jepang. Selain itu, tingkat utilitas perjanjian perdagangan internasional Indonesia juga masih rendah karena negara kita ini menghadapi berbagai masalah baik dengan negara mitra maupun aspek domestik.
Nah, itulah kalau dari kasus ini kita bisa melihat bahwa kenapa negara Indonesia itu belum bisa mengoptimalkan perjanjian perdagangan Indonesia, karena ya tadi adanya berbagai masalah domestik ya, dan juga dengan negara mitra. Tapi dari beberapa kasus yang saya lampirkan, bahwa kita bisa melihat nih, ternyata yang paling berpengaruh tentang pengoptimalan perjanjian perdagangan di satu negara itu adalah masalah-masalah di negara itu sendiri. Seperti yang kita tahu kan, bahwa negara kita ini em, kualitas SDM-nya masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara maju. Sekaligus juga masih ada kasus korupsi. Dan juga sebenarnya yang sangat kita tampak dan orang awam seperti kita tahu bahwa produk-produk kita, produk lokal-lokal kita itu sulit untuk bersaing dengan produk impor yang masuk. Contohnya aja seperti produk skincare ya, produk skincare yang sangat berbondong-bondong masuk ke kita ini, dan bahkan mostly eh, pemuda-pemuda itu pemuda-pemudi ya menggunakan skincare dari Cina karena apa? Karena kualitasnya bagus dan harganya murah. Jadi dibandingkan dengan produk lokal kita, kualitasnya itu sama, ada yang sama dengan produk bagusnya sama dengan produk Cina, tetapi harga produk Cina itu lebih murah. Otomatis kan sebagai masyarakat ya pasti lebih memilih produk yang murah. Dan dari hal-hal sebelumnya juga bisa disimpulkan bahwa kerugian dari perdagangan internasional kan umumnya dialami oleh negara miskin dan berkembang ya. Seperti yang bisa kita lihat tadi pada kasus-kasus sebelumnya seperti Islandia dan juga negara berkembang seperti Indonesia yang melakukan perjanjian perdagangan dengan Tiongkok, tentunya dan negara maju, itu kita bahkan kita yang mendapatkan kerugiannya ya. Indonesia dan Islandia yang mendapatkan kerugiannya. Sedangkan negara Tiongkok itu lebih mendapatkan keuntungan karena apa tadi? Karena produk mereka dapat bersaing kepada produk negara yang mereka impor, yang mereka ekspor. Makanya diperlukan peningkatan daya saing dan teknologi untuk menghadapi perdagangan bebas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.